Selamat datang di Jalan Pulang Podcast. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang menabung versi kita. ya, karena mungkin teman-teman di sini ada yang bingung ketika berpasangan atau mungkin mau mulai menikah, berkeluarga dan lain-lain, itu nabungnya tuh kayak gimana dan cara mengkomunikasikan sama pasangannya tuh gimana. Dari Neng dulu. Oke. Versi Neng, nabung itu kayak gimana sih? Nabung itu simpen uang sebanyak-banyaknya di celengan atau kayak gimana? Dulu itu bukan dari sisa. Memang udah dari dulu kan dikasih uang jajan mulai SMP, kalau nggak salah ya. SMP atau SMA gitu dikasih jajan sama ibu itu per minggu. Jadi dari jatah seminggu itu udah ditaruh di tabungan. Kalau dulu masih yang di celeng Ini gitu. kelas berapa ini waktu itu? Lupa SMP atau SMA gitu. Oh, sekitar itulah ya. Oke. Belasan deh. Itu udah mikir kalau nabung itu bukan dari sisa, الشيشة حرام. tapi dari emang udah dikasih per minggu, dikasih berapa, sisihin dulu gitu. Jadi nggak terusan jajannya gitu. Nah, dari situ berlaku juga pas kerja. Nah, pas kerja juga kayak gitu. Udah berapa persen itu udah masukin tabungan, sisanya baru yang digunain. Tuh. Jadi emang udah dididik dari kecil lah ya, nggak yang dapat gaji langsung mau dihabisin aja gitu, nggak yang dapat gaji terus langsung numpang lewat gitu kan. Udah dididik seperti itu ya. Iya. Makanya pas berkeluarga juga manage uangnya juga nggak kaget. Nggak kaget. Oke. Tuh. Kalau AA sendiri sebenarnya kalau dari orang tua nggak konsepin soal nabung justru. Jadi kan waktu yang kemarin sempat sharing itu lebih ke sedekahnya sih. Iya. Kalau orang tua kan lebih ke sedekah, terus kemudian nabung itu kepikiran ke diri sendiri sebenarnya. Karena dulu kan orang tua juga kasih terbatas kan, apa yang mau kita mau itu harus nabung. Nah dari situlah gitu. Jadi ke konsep nggak boleh dihambur-hamburin nih, karena suatu saat kita pengen sesuatu itu ada uangnya. Jadi dulu dari THR, uang jajan itu suka disisihin dulu, gitu. Sisihin, simpen. Dari pertama kali punya HP sampai detik ini itu pakai uang sendiri, gitu kan ya. Karena kan ada beberapa anak yang zaman sekarang mungkin HP dari orang tua kan, dan kemudian beranjaknya dewasa. Terus bedanya nabung dulu sama sekarang. Nah sekarang itu kepikiran. Waktu awal-awal kita nikah itu kepikiran masih kita simpen uang cash aja ya kan? Uang cash aja deh, uang cash gitu. Tapi aja dimikir, uang cash, kalau diendapin aja sayang banget nih. Ini pasti mimpi. Ternyata ini benar. Aku mendarat di surga uang. Iya kan? Sayang banget. Mau diputerin bisnis, bingung lagi. Kita kan udah running bisnis nih. Yang ini aja kita pengen coba stabilin dulu. Kalau mau nambah lagi nanti akan kurang fokus lagi. Nah akhirnya mikir buat coba deh investasi. Investasi coba ke saham waktu awal-awal gitu. Dulu awal-awal saham ya? Awal-awal saham. Dari awal punya pertama kali akun itu cuman Ajaib. Ini gak di endorse, tapi kalau Ajaib mau silakan di sini. Masuk ke sini. Ajaib kan? Mulai di Ajaib sekarang. Ajaib, berani maju. Tapi beneran, dari awal invest itu Ajaib. Sekarang udah ada kripto, ada AS, jadi berkembang lah gitu. Dulu pasti mikirnya kan beli sahamnya tuh apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Iya benar. Dulu sih gitu beli. Nah itu mungkin tips juga buat teman-teman kalau yang baru mulai, dilihat dari apa yang kita makan, apa yang kita pakai dulu. Yang jelas aja gitu, jangan yang saham-saham gorengan lah istilahnya. Jangan yang gitu-gitu dulu lah, itu mungkin kedepannya kalau mau ditekuni ya. Benar. Karena tadi kita not financial advice ya, ini jadi personal aja. Iya, karena kita nabungnya gitu. Dan kita nggak ikut yang kelas-kelas saham gitu, nggak sih. Kalau saham, Neng di emas. Itu dari kapan kita ya waktu itu ya? Kalau Neng pribadi itu dari tahun pokoknya sebelum nikah itu ngeliat temen yang emang udah menikahnya udah lebih lama dan udah punya anak juga, dia tiap bulan beli emas batangan. Iya, emas batangan yang kayak kecil-kecil gitu, yang bulat-bulat gitu, yang segram-segram, tapi emas batangan, bukan berupa perhiasan. Karena dari situ tuh tanya-tanya, kenapa Mbak nggak perhiasan gitu? Soalnya kalau perhiasan nanti dipotong, ada potongan
ongkos bikin katanya gitu. Karena kan tujuannya bukan buat yang begini-begini ya. Emang buat nabung. Nah, Iya. dari situlah Mbak kalau beli ikut dong gitu. Gitu. Dulu inget banget Mbak Esther namanya. Dari situ tiap Mbak Esther beli, Neng beli, dan Mbak Esther beli. Nah, dari situ semakin ternyata emas menguntungkan ya gitu. Dari awal beli Neng tuh 600.000 per gram. per gram. Iya ampun. Sekarang tahun nilainya berapa? segini. Iya. Semakin lama, semakin sering beli emas, kok makin kesini tuh makin susah. Beli emas batangan tuh yang segram-segram gitu tuh makin susah. Akhirnya diajarin lah sama temen untuk tabung emas digital Di aplikasi. Oke. Ini si aplikasi ini enak banget nih, Iya. Neng bikinin postingan, Neng bikinin Promosi ya. iya, harus masuk nih aturannya. Aplikasinya apa? Spill aja biar sekalian Iya. masuk. Dari baik aja ada ya. Urusan emas jadi mudah dan cepat. Mulai dari Ting, download sekarang. Oke, jadi emang aplikasinya yang jelas-jelas aja ya. Yang emang udah jelas di tiap kecamatan ada tokonya. Ada tokonya. Iya, gitu. benar. Jadi yang jelas, dan dari situ deh mulai nabung-nabung emas digital karena daripada harus nyari-nyari emas batangan, nyadarnya tuh waktu emas lagi anjlok-anjloknya yang waktu Trump bikin keputusan baru pada saat itu. Iya, benar. Wah, itu emas langsung brut. Iya. Nah, itu kelabakan tuh Neng nyari emas batangan gak ketemu. Di Pegadaian mau di mana, di store-nya manapun itu sampai antri-antri, antam segala macam. Akhirnya diajarin, kamu ini aja di emas digital. Nah, udah di situ beli di situ, nggak nunggu 1 bulan itu langsung 50%. Langsung naik ya. Itulah. Jadi uang jajan ya. Uang jajan, iya, bukan maksudnya mencari keuntungan ya, untuk mengamankan nilai uang yang daripada cuma ngendep dan misalnya 100.000 sekarang sama 100.000 dulu aja beda gitu. Betul. Mungkin dulu udah bisa makan sekeluarga sebulan 100.000, sekarang sehari. Iya, bisa apa gitu kan. Jadi mungkin ya buat masa depan lah teman-teman, karena teman-teman kan misalkan di sini yang lagi kerja gitu atau yang lagi kuliah, kita kan nggak tahu nih tuh ke depannya siapa tahu butuh atau ada urgent, dana darurat dan lain-lain. Walaupun ya saham sama emas nggak bisa ya buat dana darurat gitu kan. Kayak kita lagi butuh urgent ya tetap cash gitu kan. Tapi kan itu bisa membantu setidaknya. Daripada hanya mengendap cash, akhirnya ada barang bagus nih, ada uang di rekening nih, dipakai gitu loh. Soalnya buat jadi rem juga sih. Rem juga gitu, benar. Kalau misalkan buat teman-teman ini dulu nih sharing. Kalau teman-teman misalnya mau mulai nabung saham contohnya. Mulai dari berapa sih? Kalau saranin dari berapa aja yang kamu punya, tapi itu pastinya uang dingin ya. Gitu. Iya, dingin jangan uang panas yang artinya maksudnya kamu butuh nih buat makan sehari-hari. Ya jangan itu ya. Jangan dipakai ini tuh. Terus apalagi uang-uang yang kayak pinjaman. Wah, itu jangan teman-teman. Takutnya di bulan ini belinya lagi tinggi, terus kemudian pas bulan depannya jatuh tempo tapi lagi jatuh. Nah, itu jangan. Jadi kalau aku saranin sih itu pakai yang buat jangka panjang gitu nabungnya. Karena ya kita lihat misalkan yang blue chip aja yang jelas gitu naik-naik terus aja itu kan butuh tahunan waktunya, Neng. Itu sih. Dan tadi pokoknya sahamnya carinya yang teman-teman kenal-kenal aja. Jangan terpengaruh sama saham-saham yang gorengan. Gorengan itu cepet naiknya, tinggi nih. Terus habis itu ya cepet juga mungkin turunnya. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau saham-saham yang kita udah biasa pakai, udah kenal, itu kan tahunan gitu kan bisnisnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga, ya udah kalau teman-teman yakin beli aja. Dan kalau lagi merah, lagi turun, juga belum tentu uang kita turun juga, asal jangan ditarik, Neng. Iya, betul. Gitu kan? Diemin aja, biarin. Diemin aja. Karena niat kita kan tadi nabung, bukan trading. Kalau trading ada ilmunya sendiri, beda lagi. Iya, gitu. Kalau dari AA. Itu karena dari sisi saham. Kalau dari sisi emas juga sama, jangka panjang. Emas bukan yang untuk tabungan misalnya bulan depan butuh uang terus hari ini kita naruh di emas, nggak bisa kayak begitu ya. Jadi yang memang buat buat pendidikan, misalnya kita anaknya sekarang SD, buat nanti anaknya SMP, nah itu mungkin bisa karena kan dana pendidikan juga naik, Betul. sama kan seperti
harga emas dan inflasi segala macam itu berhubungan banget. Jadi ya nabungnya daripada di uang. Kok kita nabung nih misalnya ya sebulan sejuta, nanti SMP juga itu akan kurang uangnya betul. gitu. Jadi ya amannya ditaruh ya di emas atau di saham yang sangat aman normalnya lah, nggak yang sampai bikin sakit pala harus ngejar-ngejar itu emas. Dan emang ya biasanya orang tua dulu juga nabungnya emas karena Ning diajarin sama Simbo nenek gitu ya. Dulu tuh Simbo lebih sering ngasih ke cucunya adalah emas. Dibeliin segram-segram gitu. Kalau lagi punya rezeki tuh dibeliin segram-segram, entah anting, entah cincin, simpen buat kamu nanti gede gitu. Entah kamu kalau butuh uang. Karena ya mungkin paham kalau nantinya kalau dikasih uang 100.000 ya udah habis. Tapi kalau dibeliin emas kan ya sampai kapanpun harganya naik. Dan bisa diawet lah gitu. Dari Simbo tuh juga. Simbo juga dari dulu begitu. Itu dia tuh. Mungkin orang tua teman-teman yang lagi dengerin juga pada nyimpennya banyak emas kan ya. Iya bener. Gitu. Itu perhiasan. karena ya kayak bakal naik terus gitu. Walaupun ada turunnya sedikit, tapi ya kalau kita lihat lebar 5 tahun ke belakang ya itu naiknya kerasa kan. Bener banget. Dan Ning katanya juga selain emas sekarang tinggi-tingginya emas orang agak sulit mau ngejar misalnya, ada juga perak. Benar, juga perak. lagi naik. Iya. Gitu. Kalau teman-teman kepikiran juga kayak mau juga deh yang lain, instrumen lain ya bisa juga perak. Tapi kalau perak beneran harus sabar. Itu sih. Dan kalau teman-teman mau coba instrumen-instrumen yang lain silahkan aja. Tapi tadi ingat satu kuncinya pakai uang yang luang lupa. Gitu, jangan uang makan, uang kontrakan, uang cicilan dipakai di situ, jangan teman-teman. Itu kita nggak rekomendasiin. Terus kemudian kedua, kalau teman-teman mau mulai saham, itu teman-teman tahu dulu ya saham yang teman-teman kenalin, ya. Kalau emas juga sama tadi ya, teman-teman juga harus pahamin juga ya si jangan aplikasinya, betul. Jangan lupa nonton video lainnya di Jalan Pulang di sini, dan jangan lupa juga di subscribe channel di Jalan Pulang kalau kamu suka sama obrolan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.